Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita sama-sama hormati, yang menjadi rujukan dan pembina penerus Ketua Dewan Pembina BKMT, Kakanda Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan umurnya. Yang saya hormati Ketua Umum BKMT Dr. Hajah Sifa Fauzia, yang Masya Allah energinya luar biasa, bukan hanya aktif di Jakarta tapi keliling ke seluruh Indonesia. Yang sedang menjadi tuan rumah Ketua BKMT DKI Jakarta Hajah Nur Fitria Farhana, yang Masya Allah memimpin di Jakarta majelis taklimnya makin maju dan berkembang di sini, BKMT-nya makin besar. Juga yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Asyafiyah Hajah Lili Kamalia Ihsana, serta para ustazah keluarga besar PKMT yang kalau disebut namanya dari yang ada di sini luar biasa panjang semua di sini, banyak ustazah yang barat, timur, utara, timurnya juga Ustazah Atifah Hasan timur, dan semua saja mohon izin tidak disebut nama satu persatu. Dan yang alhamdulillah hadir bersama kita guru kita yang nanti akan memberikan tausiah, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar Agim, yang hadir bersama kita di sini. Semoga beliau juga diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan kegiatan dakwahnya. Alhamdulillah hari ini bersyukur saya bisa ikut hadir di dalam kegiatan tablik akbar Gebiar Muharram. Ibu-ibu semua di sini adalah penggerak. Tadi disampaikan yang datang ribuan, ruangan ini gak cukup, di luar sana masih lebih banyak lagi. Boleh beri tepuk tangan buat mereka yang bertahan di luar sana. Ada yang naik bis, ada yang naik angkot, motor, odong-odong. Untung odong-odongnya kesini, nggak muter-muter aja ya. Tapi memang itu ibu-ibu kalau sudah ada yang dituju, semua pasti bisa dijalankan, betul nggak? Apalagi untuk kegiatan PKMT, betul kan? Semua daya upaya dikerahkan. Tadi dibilang ibu-ibu di sini umurnya mungkin berapa umurnya rata-rata di sini? Umurnya berapa bu rata-rata? Gini, tulisan di KTP boleh 50-60, tampilan 25. Ya. Tadi kan dibilang semangatnya umur berapa? 25, tampilan 25, KTP simpen aja, gak usah ditunjuk-tunjukin. Yang kelihatan wajah penuh semangat yang selalu muda dari ibu KMT, ya kan? Iya, karena gini Bu, tua muda itu ada nggak kriterianya? Nggak ada. Jadi kalau dibilang tua itu kalau gimana? Nih, tuh si itu tuh udah tua, gimana batasnya coba? Di rumah aja. Kalau anak umur 15 tahun di rumah aja tua. Coba ibu gimana tuh? Kalau muda gimana? Hah? Tuh paling susah itu bikin kriteria muda sama tua. Saya bikin kriteria sendiri, boleh ya? Boleh ya? Gini kriterianya. Kalau yang dibicarakan
adalah masa lalu, maka dia tua. Kalau yang dibicarakan adalah masa depan, dia muda. Jadi ibu-ibu ustazah di sini, kalau bicara mulainya dengan gini, dulu, ini udah tua ini. Ini udah tua nih. Kalau ngomongnya dulu, ini udah tua nih. Tapi kalau ngomongnya besok, jadi bilang aja gini, boleh aja hitungan tahun kalender usianya 60, 70, hitungan kalender. Tapi yang dibicarakan selalu masa depan, insya Allah masih muda terus. Iya. Jadi kalau yang diomongin masa depan gampang. Jadi kalau ada ustazah umurnya 30-an, tapi ceritanya saya dulu begini, ini tanda-tanda apa nih? Tanda tua. Walaupun umurnya 30-an, jangan bilang muda. Umurnya 30-an, tapi ngomongnya dulu udah tua. Kita harus lihatnya ke depan. Apalagi nih temanya tahun ini apa nih? Mewujudkan generasi Islami yang berlandaskan iman, amal, ilmu. Generasi itu maksudnya generasi ke depan. Kan bukan mewujudkan generasi masa lalu, bukan? Jadi harus lihatnya terus ke depan, bukan nengoknya ke belakang. Nengok belakang. Kalau nengoknya ke depan, maka kita akan menyiapkan generasi masa depan yang hebat. Nah, ibu-ibu semua, kita berada di sini barusan menyaksikan nih yang berada di atas panggung nih, ada Kak Ida di sini, Bu Kalili, Bang Delami, Kak Siva. Saya mau cerita nih soal generasi. Saya selalu menggunakan contoh ini, meskipun buat keluarga anak-anak almarhum Ibu Tuti Alawiyah udah sering, tapi kita mengingatin. Di tempat ini adalah contoh mewujudkan generasi yang dikerjakan oleh guru kita almarhumah Ibu Tuti Alawiyah. Bukan saja membina majelis taklim di mana-mana, tapi rumah tangganya pun menjadi tempat taklim bagi anak-anaknya yang kemudian meneruskan perjuangan anak orang tuanya di masa yang berikutnya. Betul tidak? Nah, jadi lihat ke depan, kemudian yang dipikirkan menyiapkan generasi masa depan. Buat cap pantun boleh nggak nih? Boleh ya, cap pantun ya. Ini soalnya nyambung sama cerita tadi. Dari keteladanan itu kita harus ambil hikmah. Jalan-jalan ke pasar Minggu, tak lupa beli lumpia. Senang sekali bisa bertemu teladan kita Ibu Tuti Alawiyah. Sekarang kita terusin nih, semua yang di sini lagi menerusin. Tapi yang tidak kalah penting nyiapin generasi ke depannya nih. Tantangan kita di situ. Tantangan kita memastikan bahwa ya di rumah, ya di luar kita bisa menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik. Dan kita semua merasa bersyukur. Saya juga bersyukur sekali. Selalu ketika ada acara PKMT dapat kesempatan hadir. Saya kalau diundang PKMT insya Allah selalu hadir di sini. Saya bikin pantunnya juga nih. Ada anak senang main HP, buka aplikasi untuk hiburan. Terima kasih buat PKMT sudah mengundang Anies Baswedan. Terima kasih sudah diundang. Cakep, beneran cakep. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan pantunnya, bukan orangnya, pantunnya. Pantunnya nih. Jadi nggak apa-apa, bismillah. Nah, insya Allah PKMT nanti berusia bukan tahun depan kan tahun 81
Jadi sekarang 43. Sekarang 43 tahun. Perjalanan 43 tahun itu kan bukan perjalanan yang pendek ya. Betul. Tapi kita harus bilang 43 tahun ini baru awalan, bukan akhiran. Kalau buat umur manusia 43 tahun itu sudah cukup banyak. Oke? Tapi buat umur sebuah gerakan dakwah ini masih singkat. Insya Allah BKMT panjang umurnya, tidak terbatas usianya. Sekarang baru 43 tahun. Jangan bilang sudah 43 tahun, baru 43. Biar nanti terus panjang ke depan. Dan itu artinya regenerasi terus menerus, menyiapkan generasi-generasi penerus berikutnya yang bisa membuat BKMT makin berkembang. Karena itu kalau boleh saya pesan, boleh ya pesan ya, jadikan BKMT ini wahana untuk mencerdaskan bangsa, tempat untuk saling mengkaji, membahas masalah-masalah yang ada di sekitar kita, sehingga peran BKMT selalu relevan dengan kondisi yang ada di sekitarnya. BKMT selalu menjadi bagian dari yang terlibat di dalam persoalan-persoalan yang ada di lingkungan kita. Hari ini, Ibu, banyak nggak masalah-masalah lingkungan kita? Banyak. Anak pegang HP, bingung Pak cara pegangnya. Pakai HP buat pinjam, pinjol. Terus ada juga judi online. Betul nggak? Ini dari alat begini aja nih muncul masalahnya banyak. Belum lagi porno. Tapi di sisi lain dari alat ini kita bisa dapat ilmu pengetahuan. Mau lihat peristiwa di mana saja bisa lewat ini. Betul nggak? Ibu kalau lagi berangkat umroh yang nggak bisa bahasa Arab, pakai alat ini buat ngobrol. Bener nggak? Jadi ini adalah alat yang bisa berguna positif, tapi juga bisa negatif. Nah, dengan kemajuan teknologi seperti ini, jangan sampai para ustazah ini tidak mengikuti perubahan teknologi. Nanti gini, anak-anaknya abad 21, ibu-ibunya abad 20. Betul gak? Lalu dikirim ke sekolah, sekolahnya abad 19. Lebih jauh lagi nanti. Nah, kita harus belajar. Karena itu salah satu sifat yang harus kita miliki adalah jadi pembelajar. Dan kita berharap, kalau boleh saya berharap di sini, mudah-mudahan nanti BKMT bisa merambah masuk ke media-media baru supaya bisa ikut mewarnai tanpa meninggalkan yang selama ini sudah dikerjakan, majelis-majelis taklim yang ada di tempat ibu bapak semuanya. Nah, mudah-mudahan juga Jakarta terus kita ingin kembalikan Jakarta menjadi kota yang membahagiakan bagi semua, ya, supaya Jakarta ini membantu memfasilitasi semua kegiatan keagamaan. Ini ibu-ibu yang punya majelis taklim di Jakarta waktu itu udah dibikin aturan loh, rumah yang dipakai untuk majelis taklim, rumah yang dipakai untuk kegiatan keagamaan boleh didaftarkan dan bisa bebas PBB-nya. Aturannya ada itu. Kenapa? Ada kejadian begini nih, karya Agim, ada kejadian. Ada satu orang utusan datang ke saya dan cerita majelis taklimnya itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka di Tebet, Asam Baris tapi
ngatur baris dekat nih, tetanggaan. Terus dia minta keringanan karena harus bayar PBB kalau tidak salah sekitar 75 juta. Saya bilang, Pak, ya ini majelis taklim sebelum kemerdekaan. Iya, ada catatannya sebelum kemerdekaan, surat-suratnya ada semua. Dari dulu majelis taklim, Karena dulu tempatnya itu Tebet itu kan di ujung ya. Sekarang Tebet itu di tengah. Harga tanahnya mahal. Lah majelis taklim segede-gede itu dan tidak dipakai untuk cari untung, betul nggak? Tapi harus bayar pajak 75 juta. Jadi saya kemudian kontak sama Kakanwil Kementerian Agama, Pak, bisa nggak gini? Saya tidak punya kewenangan urusan agama, karena kewenangan urusan agama ada di Kementerian Agama. Tapi saya punya kewenangan untuk PBB. Saya akan berikan pembebasan pajak untuk tempat yang digunakan majelis taklim. Kementerian Agama yang melakukan verifikasi. Setuju? Dibuatlah aturan itu sehingga majelis-majelis taklim di Jakarta yang menggunakan rumah untuk kegiatan taklim dibebaskan dari PBB. Loh, itu rumah-rumah itu menjaga iman, Islam, akhlak, betul tidak? Kan harusnya negara bilang terima kasih, bukan malah negara ngasih pajak. Bener nggak, Bu? Kalau rumah itu dipakai buat bikin restoran, dipakai buat kos-kosan, dipakai buat usaha, nah keuntungannya dibagi. Sebagian buat pajak, sebagian untuk dirinya. Tapi kalau kegiatan majelis taklim, masa harus seperti itu? Nah, ini menurut hemat kami cara yang harusnya dilakukan oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, mudah-mudahan nanti itu bisa kita teruskan lagi, ya. Jadi mohon doanya, Ibu semua, insya Allah kita sama-sama berjuang di Jakarta untuk Jakarta menjadi kota yang rahim bagi rakyatnya, kota yang melayani buat semua, bukan membebani bagi rakyatnya. Insya mudah-mudahan ibu-ibu semua selalu dalam keadaan sehat. Yang sedang ada sakit diangkat penyakitnya, yang dalam kesempitan rizki dilapangkan rizkinya, yang sedang dalam masalah keluarga diselesaikan masalahnya. Insya Allah dimudahkan dalam semua urusannya. Insya Allah anak-anaknya menjadi anak-anak yang qurratu a'yun, anak-anak yang soleh solehah, dan menjadi ibu yang mengantarkan anaknya kepada jannahnya insya Allah. Dan semoga PKMT makin maju, seluruh keluarga besar dan penerus almarhumah Hajah Tuti Alawiyah diberikan kekuatan untuk membesarkan PKMT ini, menjaga PKMT ini. Bang Dailami, Kak Siva, Kak Ria, Kak Lili diberikan kemudahan dalam menjaga dan meneruskan. Begitu juga para ustazah semua di sini. Semoga selalu sehat, dimudahkan kegiatan dakwahnya, dan nantinya terus menjadi pintu pembuka pahala bagi keluarga-keluarga di seluruh Jakarta. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Insya Allah kita jumpa di lain waktu. Ingat-ingat yang di sini masih muda ya, bener ya, masih muda ya. Ayo, cirinya muda apa? Masa depan. Kalau taklim jangan mulai dengan ngomong dulu. Nah, kalau dulu berketua nih, bicaranya ke depan. Siap? Nah, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang sama-sama